Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ju Utama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Seperti biasa, aku akan update terkait jelang last match ya untuk Liga Super Malaysia yang akan berlangsung esok, yang akan menentukan untuk siapa yang akan lolos Piala AFC dan sekaligus untuk selebrasi dari Johor Darul Azim, dan juga nanti ada update soal Arif Eman ya. Nah, tapi sebelum itu aku mau update terkait apa yang sedang terjadi di Indonesia ya. Jadi, dan ini juga sekaligus minta doanya ya buat teman-teman. Kita tahu sebelum ini ada musibah yang sangat besar. Ini insiden sepak bola terbesar di Indonesia sepanjang sejarah ya, mungkin yang pernah ada. Mungkin ya ini juga yang terbesar sepanjang bola sepak modern gitu. Dan semua berduka atas hal tersebut, dan sudah dibentuk tim gabungan independen pencari fakta dan sudah keluar rekomendasinya. Kalau aku tak silap, rekomendasinya adalah untuk mundurnya federasi ya, dan ketua, exco, ketua dan juga exco-nya ya. Jadi itu sebagai tanggung jawab moral ya, dan kita tunggu nanti apa yang akan terjadi. Dan saya sangat mendukung dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh tim gabungan independen pencari fakta yang dipimpin oleh Bapak Mahfud MD, dan juga ada tokoh-tokoh lain yang ada di situ ya. Appreciate untuk hal tersebut ya. Apapun itu menurut aku sudah berdasarkan berdasarkan ya pendalaman ya, dan bukti-bukti yang ada. Jadi yang jadi masalah kan yang rame karena ada statement dari Sintayong kalau ketua umum atau ketua PSSI mundur, beliau juga ikut. Ini yang menjadi perkaranya agak runyam ya. Tetapi terlepas daripada itu, ini bukan tetap ini sebagai pertanggungjawaban moral sih. Harusnya apa yang disampaikan oleh tim gabungan independen mencari fakta itu dijalankan oleh federasi ya, dan itu mungkin harusnya yang terbaik ya, agar kedepannya benar-benar revolusi untuk kepengurusan dan sistemnya bisa boleh lebih baik lagi dan tidak ada insiden ataupun sampai orang meninggal lagi ya. Apalagi kita tahu kemarin jumlahnya itu sampai 131 atau 132 ya, teman-teman kita dari Malang meninggal teman-teman. Nah itu mohon doanya, semoga ini jadi momentum ya untuk sepak bola Indonesia lebih baik lagi, khususnya untuk kompetisinya, untuk Liga 1, Liga 2 dan Liga 3. Itu ya untuk teman-teman sebelum kita cakap soal bola sepak Malaysia. Oke, jadi kita tahu besok adalah selebrasi dari Johor Darul Azim, dan memang acaranya juga sudah diposting di official Johor ya. Penyampaian trofi Liga Super kali ke-9 berturut-turut, sambutan kejuaraan JDT 2, JDT 3 dan Akademi JDT, penghargaan kepada Sukma, hoki ice, bola jaring, rugby dan juga sepak bola takraw Johor, persembahan Jason Derulo, pertunjukan bunga api, persembahan lampu laser, augmented reality, dan pengacara undangan dan DJ musik ya. Dan ini bakal rame banget kan. Kemungkinan nanti akan tercipta rekor untuk jumlah penyokong. Dan di luar stadion aku juga chat dengan temanku dari Johor, itu juga akan ada acara-acara ya. Jadi memang bakalan jadi pusat keramaian untuk di Stadium Sultan Ibrahim esok ya. Kita tunggu saja ya. Dengan kemeriahan ini sekaligus ini akan membuat misi Sabah meraih kemenangan di stadionnya JDT ini agak sulit ya, malah sangat sulit ya. Kita tahu 3 tim yang merebutkan 2 slot untuk ke Piala AFC ini sama-sama bermain away ya, ataupun tandang ya. Salah satunya yang misinya cukup sulit yaitu Sabah ya, karena harus melawan Johor Darul Azim. Ini sangat-sangat berat ya untuk Sadil Ramdhani dan kawan. Dan semua perlawanan besok akan bermula jam 9 malam waktu Malaysia. Jadi Indonesia itu jam 8 ya. Dan kenapa ini susah ya, karena kalau aku baca juga dari beharian.com ya, JDT ini mahu berpesta tewaskan Sabah ya. Ini didapatkan dari beharian.com ya. Johor Darul Azim tidak akan memberi laluan mudah buat Sabah FC apabila pasukan dari negeri bawah Bayu itu mengidam slot kesayangan Piala AFC akan bertandang ke Stadium Sultan Ibrahim pada aksi terakhir Liga Super malam besok. Ini karena JDT yang bergelar juara Liga 9 musim berturut-turut enggan berada dalam mood kecewa tatkala akan berpesta sebaik aksi menentang Sabah FC itu berakhir diikuti penyampaian trofi Liga di hadapan penyokong skuad Harimau Selatan, dan semestinya mereka mau melakar kemenangan pada aksi terakhir Liga ya. Sabah adalah pasukan hebat dalam saingan Liga apabila berada di kelompok 5 pasukan terbaik, dan mereka pasti idamkan kemenangan karena mahu memburu slot kesaingan Piala AFC. Tapi kami juga maukan kemenangan untuk menamatkan saingan tanpa kekalahan. Apapun, kami tetap berwaspada dengan taktikal yang akan ditampilkan pasukan lawan.
karena mereka memiliki barisan pemain yang berkualiti dan mampu memberi ancaman seandainya kami bersikap sambil lewat dalam perlawanan itu nanti. Apa yang boleh saya katakan ketika akan coba sebaik mungkin bagi mencatat kemenangan pada aksi terakhir itu nanti, dan saya menuntut kesebelasan utama yang akan diturunkan memamerkan aksi terbaik yang kerap dilakukan ketika melayani kunjungan pasukan lawan, katanya ya. Nah ini menarik ya, jadi memang jadi tidak akan melepas game terakhir ya, dan untuk memantapkan rekor tak pernah kalah ya, apalagi akan ada pesta yang sangat meriah ya. Jadi kalau sampai kalah pasti itu akan dirusak pestanya. Di sisi lain ya, Seri Pahang yang akan berhadapan dengan Negeri Sembilan juga ya, kalau aku baca dari Vokat FC, Seri Pahang sudah tutup peluang Negeri Sembilan ke Piala AFC. Ini juga agak berat ya. Ternyata tak mudah nih untuk Negeri Sembilan, ini juga laganya adalah laga away ya. Nah ini juga menunjukkan bahwa keseriusan dari tim-tim yang memang akan berhadapan dengan tim-tim yang memperebutkan slot AFC. Begitu juga Kedah yang akan menjamu tamunya Terengganu. Kalau dari Beharian.com, Sang Kenari buru kemenangan terakhir ya. Memang sukar untuk diterima selepas tidak mengutip mata pada 4 perlawanan lalu yang menyebabkan Kedah terluar dari kelompok 5 pasukan teratas Liga pada ketika ini. Jadi saya mau semua pemain agar berjuang berhabis-habisan pada perlawanan terakhir Liga Super di laman sendiri. Ini dengan mendapatkan kemenangan yang sangat diharapkan penyokong. Saya percaya pemain telah melakukan usaha mereka pada tahap yang mereka mampu sebelum ini. Namun keazaman saja tidak cukup jika tidak dapat mencapai kemenangan, katanya. TFC yang kini berada pada momentum kedudukan yang baik dalam merebut slot ke peringkat saingan Piala AFC musim depan sudah pasti bakal memberikan saingan dan cabaran yang hebat buat kami. Namun saya sangat berharap pemain dapat merebut setiap peluang yang kami ada dengan beraksi di laman sendiri untuk sekurang-kurangnya mengakhiri saingan Liga Super musim ini dengan aksi kemenangan, katanya. Nah ini menarik adalah teman-teman yang keluar dari Kedah Darul Aman FC. Nah ini menarik ya, nampaknya tak mudah juga buat Terengganu untuk mendapatkan 3 mata dan juga untuk memastikan slot ke Piala AFC. Ya, dan kita tahu memang Sabah unggul 1 mata dengan 2 tim dan Terengganu unggul selisih gol ya dengan Negeri Sembilan. Jadi memang secara poin Sabah punya peluang besar, tapi kita juga tahu Sabah untuk mendapatkan 1 mata pun sangat sukar, sangat susah di Stadion Sultan Ibrahim ya. Ternyata Terengganu dan Negeri Sembilan juga agak kesukaran ya kalau lihat keseriusan tim-tim yang akan menjamu kedua tim ini. Nah, menurut teman-teman siapa yang bakal lolos? Tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya ini soal Arif Aiman. Ini sebenarnya ada rumor-rumor ya yang ini keluar 3 hari yang lalu ya. Ini dari Malaysia Football League ya, terkait bahwa ada kemungkinan Arif Aiman mungkin depan atau apa akan bermain di luar negeri ya. Seorang scout Belanda cadangkan Arif Aiman berkelana ke Liga Utama Belanda, Belgium atau Division 2 Jerman. Scout ini dari SCI Sport, yaitu sebuah syarikat Belanda yang sediakan scouting analisis. Menurut sumber ini, scout ini kata Arif Aiman seorang pemain yang spesial dan sudah bersedia untuk main di Eropa. Dia juga dedahkan Arif Aiman punya kualiti baik dalam dribbling, crossing, dan positioning. Dia juga rekomen beberapa klub Belanda, Belgium, dan Jerman untuk Arif Aiman, yaitu Vitesse, Union Saint-Gilloise, dan juga Fortuna Düsseldorf. Nah ini menarik ya, kalau dari beberapa komen ya banyak yang setuju apabila Arif Aiman ini bermain di luar negara dengan syarat memang menit bermain yang pasti ya. Jadi tidak hanya menjadi bangku simpanan saja ya. Kadang karena mungkin berkaca dari beberapa player Malaysia yang bermain di luar negara, misalnya dulu ada Safa Berasit ataupun yang di Belgium ya, itu juga temannya Arif Aiman ya malahan ya, yang Lukman Hakim ya, Kevin Courage itu juga belum mendapatkan tempat reguler ya, agak sukar berjuang di sana. Jadi mungkin kalau misalnya memang ada jaminan untuk menit bermain, mungkin banyak yang mendukung atau apa yang akan dilakukan oleh Arif Aiman. Karena menurut aku juga di JDT ya, walaupun pasti banyak yang kehilangan ya kalau sosok Arif Aiman ini keluar, tapi memang beliau ini sudah di JDT juga sudah menunjukkan bahwa memang beliau ini sudah bisa bersaing dan selalu menjadi pilihan utama. Dan bahkan di Liga Juara-Juara Asia dengan kontribusi Arif Aiman ini sangat kelihatan ya dan sangat dominan juga. Ya kita tunggu saja apakah rumor-rumor ini akan membuat Arif Aiman bermain di luar negara. Dan kita tahu juga Tunku Mahkota Johor selalu support ya untuk development karir pemain, asal memang itu benar yang terbaik ya. Jadi
mungkin berkaca dengan apa yang terjadi pada Safawi Rashid, ini tentu apabila akan bermain di luar negara mungkin akan dicarikan yang memang sesuai dan dipastikan menit bermain Arif Aiman ini terpenuhi. Ya, kita tunggu saja apakah Arif Aiman stay di Johor Darul Ta'zim atau memang akan bermain di luar negara. Ya, kita tunggu saja. Nah, mungkin itu untuk video kali ini ya. Sekali lagi minta doanya agar memang apa yang sedang berlaku di Indonesia ini mendapatkan jalan terang, dalam artian ini benar-benar revolusi, dalam artian momentum yang sangat menyedihkan ini dijadikan pijakan untuk merubah apa-apa yang memang belum baik yang ada di bola sepak Indonesia. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.